Selamat pagi sahabat siang menjelang siang hari ini. Di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, saya Andi, kamu siar sahabat siang hadir untuk gelaran acara interaktif pada pagi hari ini. Dan seperti yang sudah disampaikan di acara-acara sebelumnya, juga sudah dipublikasikan untuk acara interaktif kita pada kesempatan siang hari ini akan menghadirkan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem, dan sudah hadir di studio pada kesempatan kali ini langsung Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem, Bapak Inyoman Sikingurah STMD. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi Pak Andi. Ya. Dan yang jelas kita akan langsung ya ke bahasan kita atau tema untuk kesempatan ini. Kita akan bahas dulu sini secara umum buat sahabat setia atau masyarakat umumnya yang ingin lebih banyak mengetahui dulu mungkin secara organisasi strukturalnya, nanti juga akan berlanjut ke fungsi-fungsi dan peran seperti apa sebenarnya dari pemadam kebakaran ini. Dan juga ada ini yang poinnya yang menarik ini ada penyelamatan siapa ya? Iya. Baik, silakan mungkin dijelaskan Pak Kadis. Selamat pagi Pak Andi, selamat pagi sahabat RGS dimanapun berada yang tentunya bisa menjangkau siaran ini. Demikian juga sahabat RGS merupakan sahabatnya Damkar hari ini. Sebagaimana tadi Pak Andi sampaikan, ya saya Kadis Damkar Inyoman Sikingurah, sudah 11 bulan Pak saya dari Dinas Pemadam Kebakaran dipercaya oleh Pak Bupati untuk mengemban misi 5, jadi bagaimana mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban secara terpadu. Jadi bagaimana mewujudkan rasa aman, nyaman masyarakat Karamung Karangasem, khususnya di bidang kebakaran seperti itu. Jadi kalau dulu masyarakat familiar mendengar Dinas Pemadam Kebakaran tentunya urusannya hanya kebakaran saja Pak. Tetapi saat ini seperti Pak Andi tadi sampaikan ada tambahan penyelamatan. Ini boleh ditambahkan Pak Kadis, ini sebenarnya dari tahun kapan ini tahun penyelamatan ini, karena yang ini kan Dinas Pemadam Kebakaran saja yang diketahui. Jadi sesuai dengan nomenklatur kita berdasarkan Permendagri 16 2020 ya. Jadi kelembagaan kita juga di daerah wajib sudah berubah menyesuaikan. Ya kita efektif sejak setahun terakhir ini. Ya setahun terakhir ini kita secara kelembagaan dan tusi kita melaksanakan fungsi-fungsi penyelamatan itu sendiri, Pak Andi. Kalau lebih jelas lagi mungkin bisa diuraikan nanti secara lebih gamblang lagi begitu mengenai di sisi penyelamatan ini apa saja yang lebih dominan. Mungkin selama ini dari masyarakat sendiri kita tahu juga yang secara umum untuk pemadam kebakaran sendiri tentang kebakaran, tahunya untuk pemadaman api dan sebagainya, tentang hutan dan hal yang lain. Tapi secara deskripsi yang lebih spesifik lagi mungkin dari laporan masyarakat yang selama ini diterima dari Dinas Pemadam Kebakaran, apa saja bisa dijelaskan Pak? Iya, penyelamatan masuk pada penyelamatan kita menyelamatkan manusia atau orang yang terancam. Ya. Ada manusia yang terancam keselamatannya, terutama dari ancaman binatang buas. Nah, binatang buas, ancaman dari binatang buas yang masuk ke pekarangan atau di sekitarnya. Nah, laporan yang masuk ke kita ke Dinas Pemadam Kebakaran tentunya ke pos, biasanya selama ini yang banyak itu ular masuk. Ular masuk rumah, kemudian ada sarang tawon dan sebagainya, termasuk juga anjing rabies. Tapi kita tetap bekerja sama lintas sektor ya, seperti itu. Selain itu juga mungkin ada yang tadi mengenai penyelamatan termasuk hewan dan manusia, ada hal lain mungkin yang mungkin agak di luar itu, tapi yang mungkin tidak begitu banyak disampaikan tapi masuk dalam kategori ini. Kita juga bekerja sama artinya menjadi potensi SAR gitu ya. Jadi dengan Basarnas di beberapa kejadian seperti kejadian orang tersesat ya, pendaki gunung, kemudian penyelamatan di ketinggian, kemudian di kedalaman, itu juga kita bisa dilibatkan membantu Basarnas bersama juga dengan BPBD dan yang lainnya.
Demikian juga kecelakaan-kecelakaan di jalan apabila masyarakat nelpon ke kita, otomatis karena kita pemerintah wajib hadir di situ. Tetapi kita tetap juga bekerja sama dengan yang lain. Seperti kemarin 17 Agustus, gerak jalan 17 kilo. Nah, kita juga bersama-sama dengan Dinas Kesehatan bagaimana membantu peserta di sana yang memang membutuhkan penyelamatan, terutama yang jatuh di garis finish terutama ya, seperti itu. Untuk sarana sendiri untuk penunjang ini betulnya kan ada sarana prasarana baik untuk penunjang dari tugas-tugas yang dilaksanakan bisa diketahui lebih banyak atau berapa personel, mungkin dari personel juga penunjangnya tentunya di sini ada sasarannya mobil dan sebagainya. Iya, baik Pak Andi, biar pemirsa juga tahu seperti apa kondisi gitu. Jadi kantor kita di Jalan Untung Surapati Pak. Jadi di depan di Jalan Untung Surapati kita punya 2 pos, satu pos di Karangsokong dan satu pos lagi di Selat. Kalau sarana yang kita punya armada kita punya 7 Pak Andi. Kita punya 7, ada satu fire dome itu yang 5.000 liter itu langsung dengan air dan alat penyemprotannya. Ada yang 3.000 liter baru kemarin Pak Bupati pengadaannya. Nah, kemudian ada 3 tangki isi 5.000 liter, 3.000 liter itu sebagai pensuplai. Ada juga satu mobil ibah dari Jepang itu harus tandem dia, tidak bisa sendiri, harus dia tandem dengan tangki atau hidran dia. Kemudian satu lagi kendaraan pendukung berupa Hilux itu untuk biasanya kita gunakan fungsi-fungsi penyelamatan. Nah, tapi kalau alat khusus untuk penyelamatan secara lengkap kita belum punya. Baru pengadaan ini khusus untuk evakuasi ular sudah kita punya. Kemudian untuk evakuasi sarang tawon, peralatan, kemudian pakaian khusus itu sudah pengadaan oleh Pak Bupati kemarin. Sudah di Lalu termasuk juga ini pastinya nanti ada kan cakupannya tidak harus satu ini untuk semua wilayah karena apalagi langsung kita tahu begitu luas wilayah. Itu ada berapa pembagian semacam ada wilayah manajemen kebakarannya itu atau mungkin zona-zonanya meliputi seperti apa bisa juga diuraikan Pak Kadis sekali. Iya, kita sebenarnya idealnya gitu Pak. Kita kan sudah punya mapping pemetaan di mana harus kita punya atau terbangun pos itu sebenarnya Pak Andi. Ya seperti Kubu itu mestinya ada satu dia tersendiri, kemudian Abang, Karangasem bisa didekatkan dengan Bebandem, kemudian Manggis, Sidemen dengan Selat, Rendang tersendiri. Nah ini idealnya ada pos di sana karena sejatinya Dinas Pemadam Kebakaran itu merupakan pelayanan wajib dasar dia, wajib harus ada di setiap daerah. Makanya Pak Bupati tahun ini juga pengadaan satu kendaraan lagi. Dia sudah mensupport bagaimana untuk pemenuhan misi 5 itu sebenarnya, sehingga betul-betul masyarakat terutama yang jauh seperti Kubu itu bisa terjangkau dalam 15 menit karena di dalam SPM itu begitu ada laporan kebakaran 15 menit damkar itu sudah hadir di lapangan dengan perhitungan 3 menit itu persiapan kita di pos. Nah kemudian 10 menit kita di jalan, 2 menit itu kita gelar di lapangan, kita harus sudah gerak di lapangan. Kalau lebih dari 15 menit itu udah lewat ya Pak, tinggal kita pendinginan, artinya bangunan itu nggak bisa terselamatkan. Apalagi kita melihat struktur bangunan, material bangunan, rata-rata masyarakat kita itu memang rentan sekali dengan kebakaran. Banyak kayu, atapnya, itu Pak. Kalau selama ini yang di daerah tadi yang Bapak sebutkan, daerah di Kubu itu masuk ke daerah UMK mana dia di? Kita, karena saat ini kita barusan punya 2 Pak. Dengan keterbatasan sarana, kemudian SDM yang ada, kita secara kelembagaan itu Dinas Pemadam Kebakaran memiliki staf di kantor pusat misalnya Pak. Jadi staf administrasi, kemudian ada staf lapangan, staf teknis. Itu terbatas Pak, kita punya 50, itu terbagi dalam 2 pos. Kita tempatkan di Karangsokong, pos Karangasem yang memang membantu memberikan pelayanan di Kecamatan Karangasem, kemudian di Abang, di Kubu, Manggis, termasuk Sidemen dan mensupport Selat serta Rendang. Artinya yang satu ini meliputi seluruhnya ya Pak? Iya,
Nah, satu lagi ada di selat Pak. Selat ini bisa dia memberikan pelayanan cepat ke selat sendiri, Iya. kemudian Sidemen sama di Rendang. Selebihnya itu Karangasem. Artinya berarti kalau misalnya dijadiin di kubu, berarti yang dari sini harus langsung ke sana. Iya, iya Pak. Itu Makanya kan- kalau Bapak sering dengar sirene, ya entah jam berapa Pak Andi terganggu gitu ya, itulah kita bergerak. Entah Iya. nanti kita bergerak ke kubu atau kemana dari pos, kan dekat dari tetangga kita Pak di sini. Siap. Iya, iya itu Pak. Iya. Kerjasama dan atensinya selama ini, jadi kami hadir di sana. Tadi harapannya kan bagaimana kita hadir di sana, ada satu armada atau pasukan. Ini nanti tentunya semua menjadi kebijakan pimpinan Pak Bupati. Jadi tahun ini beliaunya juga pengadaan satu kendaraan. Nah mudah-mudahan nanti ditempatkan di tempat yang strategis oleh beliau. Apakah di mana? Ini juga kami menunggu arahan beliau Pak. Nah kemudian tentunya kami tidak diem artinya dengan sarana yang ada saat ini kami juga berupaya untuk berinovasi bagaimana kita bisa lebih cepat di lapangan. Nah jika nanti memang betul-betul urgent gitu Pak, dan saya pun sudah sampaikan ke pasukan semua, kita tetapkan itu menjadi bulan siaga gitu. Jadi pemadam kebakaran harus standby di sana dan saya pun siap hadir di sana. Dan kita juga sudah berkoordinasi salah satu desa untuk kita ada jadikan base camp, apakah di Batu Ringgit. Kalau Batu Ringgit tempatnya memang nggak memungkinkan, yang paling memungkinkan itu di Tianyar ya. Di Tianyar, kemudian di Sukedane. Nah, kalau Tianyar kantornya baru, kami sudah ke lapangan, di situ bisa armada masuk Pak. Iya. Nah sehingga nanti apakah kita standby di sana. Berikutnya untuk mencegah terjadinya kebakaran, dan ini pun kami bulan-bulan ini kan bulan-bulan yatnya Pak. Oh, iya. Ada ngaben, meroras, itu memang sudah kita berjalan Pak. Jadi kami berkomunikasi dengan Perbekal. Terima kasih kayak kemarin tanggal 16 Pak, ada ngaben massal itu ribuan Pak, ribuan 3 tahap di Tianyar. Itu dari jam 10, nah kemudian sampai jam 11 malam. Kita standby satu armada dengan 5.000 liter dengan 5 pasukan. Saya hadir langsung di situ sampai sore. Malamnya memang karena saya ada renungan suci, saya hadir di apel renungan suci. Itu teman-teman kita di lapangan mengantisipasi Pak, karena setrenya itu kan dekat pantai, kemudian wadahnya itu kan tinggi-tinggi Pak. Nah ini biar dipastikan aman pada saat masyarakat melakukan yadnya. Nah, hari ini pun Perbekal Tulamen bersurat. Tadi jam 9 sudah bergerak satu armada. Sudah bergerak satu armada juga ke Tulamen. Jadi kita di situ standby mengantisipasi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga yadnya itu juga bisa berjalan dengan baik. Karena api itu kan kadang di bawah angin Pak. Nah, sementara kondisi alam secara geografis seperti disampaikan oleh Pak Mekal tadi, bulan-bulan ini memang sudah mulai rentan sekali. Jadi, makanya kita himbau lah, yang beliau-beliau yang merokok bukan dilarang merokok, tetapi untungnya diamankan benar gitu, sehingga tidak dipastikan tidak berdampak terhadap kebakaran. Ya itu tadi sudah disampaikan langsung. Kita mau terima atau bagaimana? Kita mungkin coba ada pertanyaan yang disampaikan juga melalui WA. Kita langsung Pak Rizky. Iya. Ini dari Pak Komang dari Sibetan. Mau bertanya. Iya. Berapa nomor pemadam kebakaran? Ini untuk senternya ya. Iya. Kemudian lalu yang pertama, kalau terjadi kebakaran pertama kali kita melaporkan, misalnya ada ular juga Pak Kadis akan menyinggung ini sebenarnya sudah mungkin kita sekalian Pak Kadis dengan mendengar Sebastian. Misal ada ular atau binatang berbahaya, bisa hubungi pemadam kebakaran mau penjelasannya. Oh, jadi intinya di sini dia untuk nomor yang kontaknya ya. Jadi call centernya, kontak centernya kita 0363 221 25 0363 221 25 gitu ya. Nah ini tadi kalau untuk Sibetan juga termasuk tahun kemarin Pak 2 kali kejadian kebakaran di situ. Dan saya hadir itu ada jam 1 malam di Pengaman, kemudian di Sibetannya sendiri itu ada rumah juga. Karena dekat kita cepat di situ bisa diselamatkan, khusus yang di Pengaman itu yang memang terbakar habis itu. Ya karena kita jauh, kemudian pelaporannya juga lama. Kita juga ada kalau mau bersahabat itu, jadi ada
Damkar itu punya medsos, ya, Damkar Karangasem, Facebooknya, dan Instagramnya juga sama. Ya, jadi mengikuti perkembangan seperti apa sih yang dilakukan oleh Damkar saat ini dan ke depan seperti apa. Memang di Cibetan juga sudah jelas dengan nomor atau call center yang bisa dihubungi, jadi 0363 2212. Ini standby 24 jam berarti Pak? Iya, standby 24 jam Pak. Oke. Nah, menyambung dari Pak Komang tadi yang di Cibetan tentang pertanyaan nomor yang bisa dihubungi, lalu dari Abang juga dari Bapak Wayan juga ada pertanyaan buat Pak Kadis, yaitu bagaimana untuk solusi pemadam kebakaran jika ada pemadam kebakaran jarak jauh. Jadi artinya di sini juga antisipasi seperti apa langkah solusi dari pemadam kebakaran karena jaraknya jauh dan biar apinya juga tidak cepat membesar begitu. Ini antisipasinya. Silakan mungkin Pak Kadis bisa dijelaskan. Iya, sahabat Damkar Pak Ayan yang ada di Abang. Kalau terjadi kebakaran dipastikan harus nelpon ke 0363 22125. Kaitan tadi ya dengan nomor. Nah, kemudian Perbekal juga, Perbekal sudah tergabung Pak di sana, di Info Damkar. Nah, ada beberapa desa yang memang kami sudah datangi, ya. Abang itu seperti Bungutan, kami sudah hadir di sana. Nah, terjadi kejadian kebakaran, menelpon ke kita, kemudian masyarakat di sana hadir, Perbekal hadir, bahkan anggota DPR pun dapat di sana hadir memberikan bantuan. Nah, ikut bersama-sama. Nah, kemudian desa adat juga hadir di situ. Desa ini yang kita laksanakan. Jadi mereka lebih dulu bergotong royong menggunakan sarana yang ada. Jadi begitu ada air di sekitarnya, masyarakat sesegeranya bersama-sama bergotong royong untuk memadamkan sebelum kami hadir. Kami berharap di seluruh desa itu ada relawan pemadam kebakaran. Ini harapan Pak Bupati juga. Jadi kita akan bentuk ke depannya itu namanya Redkar GR. Jadi relawan pemadam kebakaran gotong royong. Nah, itu di seluruh desa minimal ada 2. Kalau terjadi kebakaran di desa itu, kita berharap 2 orang ini yang bisa menginformasikan dengan cepat kepada kita. Di acara interaktif pada kesempatan siang hari ini di edisi hari Jumat tanggal 19 Agustus 2020 masih bersama Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem. Jadi kita lanjut kembali untuk tema siang ini adalah sekarang ini adalah melanjut ke langkah-langkah yang sudah dilakukan selama ini sepanjang atau kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh pemadam kebakaran. Silakan Pak Kadis bisa disampaikan, diuraikan lebih rinci lagi. Terima kasih. Selamat pagi kembali pemirsa RGS dan sahabat Damkar dimanapun berada yang menjangkau siaran ini. Sebagaimana tadi ditanya Pak Andi, Bang Andi, langkah-langkah yang sudah dilakukan. Ya tentunya kita sesuai dengan arahan pimpinan ya Pak Bupati seringkali dalam rapat rutin menyampaikan bagaimana kita sesegeranya dan sebisanya untuk melakukan pencegahan terhadap kebakaran. Mungkin kita jeda sedikit Pak ini dia Pak Kadis, ada laporan langsung kita coba silakan. Langsung. Halo. Halo, Ya. selamat pagi Pak Mekal. Siapa ini ya Pak? Selamat pagi. Ya, silakan. Ya silakan menyampaikan mungkin laporan atau informasinya Ya, Bapak silakan, Mekal. Pak, ya. Halo, silakan Pak. Ya langsung Mekal. aja. Langsung aja Pak Mekal, kami sedang ada interaktif kebetulan hadir di sini Pak Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem Pak. Silakan mungkin ada yang perlu disampaikan, harapan-harapan Bapak dari selaku Forum Perbekal Kabupaten Karangasem Bapak. Silakan Pak, mumpung ada Pak Kadis kami di sini. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami atas nama Forum Perbekal Karangasem dengan kegiatan dan program kebakaran yang sudah berjalan selama ini sudah sangat memberikan rasa nyaman terhadap diri saya lakukan selama di desa selama dalam penanganan kebakaran di tidak hanya masalah kebakaran saja tapi juga ada kegiatan lain yang sangat bermanfaat dan dirasakan oleh kami selama penanganan kemarin besar masalah di rumah tangga ada kejadian ada ular atau mungkin ada juga nanti ada kegiatan yang lainnya. Jadi kami di desa sangat mengapresiasi sekaligus juga akan selalu mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Damkar
realisasinya nanti di lapangan. Itu setelah yang dapat kami sampaikan, sekali lagi kami dari seluruh wakil teman-teman berbekal yang selama ini sudah sering diajak berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka penanganan kebakaran. Ya, baik ya. Ya, ini sudah bisa ditangkap ya tadi satu apresiasi yang disampaikan dari forum berbekal itu. Iya. Iya. Ya gitu sih. Kita kembali ke Pak Iya, Kadis. iya. Jadi motivasi juga ya semacam ya katakanlah untuk maju nanti ke depannya tugas-tugas yang harus diemban atau kepercayaan masyarakat ini Pak Kadis. Iya, karena sejatinya Damkar tidak bisa kerja sendiri. Iya. Ya, tadi Pak Makal sudah jelas menyampaikan kita juga ada sebuah grup info Damkar di situ terdiri dari Damkar sendiri, nah kemudian para perbekal, ada camat, nah kemudian juga ada media. Kita juga amat sangat terbantu oleh media karena beliau semua ikut mensosialisasikan kita. Jadi apa yang semestinya kita lakukan baik di dalam pencegahan maupun pengendalian itu kita terbantu oleh media, baik media online, media cetak, juga media-media sosial yang selama ini sudah semakin menyadari bahwa bagaimana pentingnya penyelamatan, bagaimana pentingnya pencegahan kebakaran itu sebelum terjadi kebakaran. Nah kembali lagi tadi Pak Andi menanyakan langkah-langkah. Jadi kami diperintahkan oleh Pak Bupati bagaimana sesegeranya untuk bisa menekan angka kebakaran. Nah makanya langkah apa yang kita lakukan selama 11 bulan itu saya berupaya untuk mengetahui data dulu. Iya betul. Data awal kita lihat. Jadi melihat data yang ada, gitu, kejadian kebakaran kita petakan di mana sih terjadi kebakaran, desa-desa mana yang rawan kebakaran. Nah kemudian kebakaran apa terjadi di situ kan tidak hanya kebakaran rumah, ada rubuh, ada iya, termasuk juga kebakaran lahan. Ya. Kalau daerah Kubu saat ini kan bulan-bulan memang panas ya. Kemarau ya. Iya kemarau. Nah kalau kita melihat data itu di tahun kemarin 2021 ada 71 kali kebakaran. Artinya kan ini bukan angka yang main-main di urusan di Karangasem gitu. Nah kemudian ada penyelamatan sebesar 93 kali. Nah kalau kita berbicara angka kebakaran 71 kali, kalau kita rata-ratakan per bulan itu kan 5-6 kali Pak, ada kebakaran dalam 12 bulan. Nah makanya langkah-langkah kita tidak bisa tinggal di kantor. Jadi saya dengan para kabit itu sering turun Pak. Ya makanya tadi ada Pak Mekel itu salah satunya Mekel yang saya datangi. Iya betul. Nah kemudian di bulan-bulan ini saya datang ke Kubu, saya datang ke Batu Ringgit, saya datang ke Tianyar, saya datang ke Sukadana untuk diskusi. Apa sih yang terjadi kok masyarakat? Apa di sini sering terjadi kebakaran? Kita secara geografis, karakteristik lahan, lokasi itu kan sangat menentukan sekali. Karena memang amat sangat rentan di daerah Kubu itu terjadi kebakaran lahan di situ. Makanya kita di awal itu kita sudah mengeluarkan himbauan berupa surat pencegahan bahaya kebakaran itu ditandatangani oleh Pak Sekda, ya, Pak Sekda. Nah kemudian di situ juga kita tujukan kepada seluruh camat, seluruh perbekal, ya. Nah kemudian juga kita sosialisasi secara langsung juga kita hadir di beberapa desa. Tahun ini kita hadir di 14 desa, 9 desa sudah kita hadir, itu desa-desa yang rawan. Selain secara formal kita hadir sosialisasi khusus itu memberikan pelatihan, pemahaman, tidak hanya pemahaman, pelatihan juga bagaimana mencegah kebakaran di situ. Secara langsung kita hadir bagaimana memadamkan api secara tradisional, bagaimana menggunakan apar, itu kita gunakan, kita bawakan alat di situ. Nah kemudian kita juga bagaimana kebakaran rumah tangga, jadi kebocoran gas seperti itu kita latih dan kita berikan pemahaman kepada mereka. Nah di selain itu juga khusus untuk di Kubu saya hadir di Kubu di Sukadana, kita cek di sini ada nggak mobil tangki yang dimiliki oleh masyarakat atau kelompok. Saya hadir di Batu Ringgit. Nah saya apresiasi sekali perbekal Batu Ringgit. Nah kemudian Sukadana, Tianyar siap membantu mereka di lapangan karena seperti di awal saya sampaikan 15 menit itu kan tak mungkin kita hadir Pak. Tapi dengan jarak yang begitu. Iya, dengan jarak dari sini ke Kubu kita 15 menit kan tidak mungkin. Tetapi pelayanan itu wajib. Bagaimana caranya? Makanya kita hubungan baik ini. Makanya Damkar nggak bisa kerja sendiri. Iya betul. Begitu ada kejadian saya telepon Pak Camat, saya telepon Pak Mekel. Pak Mekel ada di lokasi, Pak Camat pun ada di lokasi. Iya, Pak Camat pun hadir. Itu kadang Pak Camat hadir dengan pakai sarung kaos oblong. Pak Mekel juga seperti itu. Bahkan Pak Mekel, Pak Mekel hadir dengan bawa tangki. Itu Batu Ringgit. Nah, Batu Ringgit itu dulu beliaunya belum perbekal, beliaunya masih tokoh. Ya hadir membantu kita.
Jadi dengan tangkinya hadir, kemudian saya datang terlambat, ya tidak mungkin kan. Iya. Tetapi di situ kita akan bersinergi, bergabung bagaimana bersama-sama untuk mengendalikan kebakaran sehingga tidak terjadi kebakaran yang lebih luas lagi. Tapi setidaknya mungkin Pak kita potong tadi Bapak menyampaikan tadi harus ada persiapan paling tidak dari swadaya masyarakat sendiri ya, Iya. menunggu dari damkar sendiri yang akan tiba itu paling tidak mereka sudah antisipasi ya sebelumnya dengan swadaya tadi yang Iya, disampaikan. iya betul Pak, Nah, betul. Kan kemarin kejadian di Sukadana, Iya. jadi mereka nelpon ke kita, Hmm. terus kita juga komunikasi, mereka lebih dulu melakukan pengendalian, Iya, pemadaman, kita sampai kita bergabung bersama-sama, sehingga kebakaran itu bisa dicegah Iya. lebih cepat gitu, tidak meluas. Karena apa? Karena kalau udah kebakaran nanti, apalagi kebakaran lahan, Iya, itu. yang rugi, yang terbakar tidak hanya semaknya. Di situ kan ada juga pohon-pohon yang produktif yang sudah mulai ditanam oleh masyarakat. Ini kan kasihan sayang. Ada juga ternak. Nah, ada juga ternak. Ini yang kita perlu selamatkan, aset-aset yang perlu kita lindungi, kita selamatkan di situ. Iya. Nah kemudian dari upaya yang sudah dilakukan tadi Bapak tadi sampaikan pencegahan ini sejauh ini sudah bisa diketahui sudah mungkin ada perubahan yang signifikan walaupun tidak terlalu signifikan tapi paling tidak minimalisasi dari upaya-upaya ini bisa paling tidak menekan lah angka ini. Seperti apa bisa, Pak? Kembali lagi berbicara data. Kalau dulu 71 kali Iya. dalam setahun, rata-rata 6 kali, Nah. 5 sampai 6 kali kan, Pak. Nah, kemudian sampai tanggal ini, tanggal 19 Agustus, dan tadi saya buka data, berapa sekali kejadian? Kejadian dulu 25 kali kebakaran. Artinya itu kalau dibagi 8 sampai bulan Agustus rata-rata 3. Kalau dulu rata-rata per bulan itu 6, sekarang 3. Artinya 50% itu kita bisa tekan. Mudah-mudahan ini kan memasuki bulan-bulan yang memang rawan, khusus untuk rawan kebakaran lahan ini, kebakaran lahan. Nah, ini yang memang makanya saya semakin intensif turun ke lapangan, mensosialisasikan, termasuk hari ini terima kasih Pak Andi, kami diberikan kesempatan diundang untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan edukasi bagaimana pentingnya pencegahan kebakaran, karena kebakaran itu tidak hanya diakibatkan oleh api, percikan api atau korsleting listrik, tapi bisa juga dupa. Bukan berarti kita melarang penggunaan dupa sekaligus Pak Andi ya. Ini iya, karena kayak kemarin itu Kuningan terjadi kebakaran, Tumpak Landa terjadi kebakaran. Momen-momen hari raya itu petugas damkar itu udah standby. Nah makanya kami sosialisasi dengan melibatkan bendesa adat. Berharap apa? Berharap bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat pada saat selesai menggunakan dupa itu ditempatkan pada tempatnya, diamankan. Dan atau seperti apa? Sehingga niatnya upacara itu tetap berjalan tapi tetap juga aset itu aman. Ini kuncinya di situ. Ini harapan kita. Selain itu juga ada kebakaran yang diakibatkan oleh apa? Yaitu membakar lahan, Pak. Mungkin masyarakat membakar semak, setelah bersih-bersih ini juga berisiko. Ya harus ditungguin. Ya kita paham lah. Seperti itu saya tanya, Pak, gimana kami bercocok tanam? Karena di sini duri, kemudian semak-semak yang memang harus dihancurkan, dibakar gitu. Tapi ya tetap dikendalikan. Kalaupun sudah dikendalikan ternyata apa? Ada angin Pak, karena di sana daerah pantai. Nah, ini juga kita nggak bisa 100% menyalahkan masyarakat, tapi memang alamnya juga di sana seperti itu Pak. Makanya di sinilah perlu sinergitas kita. Kami damkar hadir di sana dengan perangkat desa, kemudian dengan aparat penegak hukum di sana, ada polsek, ada koramil. Kami terkoordinasi kalau terjadi kebakaran di lapangan seperti itu. Penyelamatan Kabupaten Karangasem juga selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem yang didampingi dengan Kabid Pencegahan dengan Ibu Gusti Ayu hari ini, dan kita sudah terhubung juga dengan dari Batu Ringgit. Silakan mungkin langsung terhubung untuk ya, baik, terima kasih Pak Andi. Silakan, ini dari siapa ya Pak? Halo. Dari Perbekal Batu Ringgit Ibu. Oh iya, baik, terima kasih Pak Perbekal Batu Ringgit juga ikut berpartisipasi Pak dalam interaktif kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem. Nah, mungkin ada beberapa hal yang mungkin Bapak ingin ketahui dari kami Pak. Silakan Pak. Harapan Bapak juga. Silakan, kebetulan di sini ada Bapak Kadis kami Pak. Ya, silakan Pak, silakan. Terima kasih Ibu. Jadi kami akan apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Kadis.
berkomunikasi dengan kami di perkumpulan desa Batu Linggit sebagai perwakilan dari Kecamatan Kubu. Kemudian harapan kami ke depan dalam pasca musim kemarau di Kecamatan Kubu, ya, diharapkan untuk mobil pemadam kebakaran dan baik di Kecamatan Kubu di beberapa unit atau paling tidak bisa mobile sehingga mengantisipasi daripada kebakaran dari terjadi karena musim kemarau di sangat kering sekali ya di bulan-bulan di sekarang ya, sehingga bila mana itu sudah standby ada di Kecamatan Kubu standbykan atau ditempatkan di mana hingga untuk penanggulangan ketika ada bencana kebakaran bisa lebih cepat. Dan kita di Desa Batu Linggit khususnya kami sudah siap untuk mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Pak Kades. Kami secara armada lokal kami siap untuk membantu dan menyiapkan armada lokal untuk mengangkut air tangki-tangki lokal yang ada di Desa Batu Linggit khususnya. Barangkali di Kecamatan Kubu hampir ada di semua desa sudah ada mobil tangki yang dimiliki oleh masyarakat. Bisa akan kami komunikasikan dengan masyarakat untuk membantu ketika ada bencana kebakaran itu untuk mengisi daripada mobil yang dimiliki oleh pemadam kebakaran dimaksud, sehingga penanganannya bisa lebih cepat, lebih akurat gitu. Jadi demikian harapan kami dan perwakilan di Batu Linggit untuk bisa dibantu standby mobil kebakaran di kecamatan untuk penanganan kebakaran bila mana ada musibah seperti itu, dan kami siap untuk mendukung dengan memberikan distribusi air melalui tangki-tangki yang dimiliki oleh lokal masyarakat di Indonesia. Demikian harapan kami, mudah-mudahan bisa terrealisasikan. Ya, sangat besar harapan kami seperti itu. Demikian Bu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Wayan, tadi di Abang juga kemudian sudah jelas dengan penjelasan di Bapak Kadis. Nah sekarang masih lanjut, saya tertarik juga dengan kondisi dari para pasukan atau personel lah katakanlah seperti dari damkar ini sendiri dalam hal, karena tugas ini kan dikatakan berat ya, cukup berat juga karena harus standby. Kemudian seperti apa sih mungkin kiat-kiat yang digunakan oleh para personel ini untuk bisa tetap menjaga kebugaran mereka? Jadi tadi Pak Kadis mengatakan ini nomornya call center standby terus, istirahat sedang nyenyak tidur mereka harus di ini, tapi kita harus kondisi fit kan seperti apa? Mungkin antisipasi ada kiat-kiat yang dilakukan oleh para personel atau pasukan ini untuk bisa menjaga kebugaran mereka, tetap standby, tetap bisa strong ya. Pak Andi. Makasih Pak Andi. Jadi begitu saya ditugaskan oleh pimpinan di sana, saya lakukan pemetaan. Tidak hanya operasi yang ada, tapi kondisi fisik. Jadi teman-teman khususnya di pasukan pemadam Pak, yang 50 orang itu, saat ini masih 50 orang. Ya kita berkoordinasi dengan Pak Kadis Kesehatan. Terima kasih juga Pak Kadis Kesehatan memberikan bantuan Pak. Jadi setiap 6 bulan sekali, Desember kemarin, kemudian kemarin ini di bulan Juni, kita lakukan cek medis Pak, cek kesehatan. Kami lakukan pemetaan, dari hasil itu diberikan oleh Dinas Kesehatan, pelayanan kesehatan melalui Puskesmas 1 Karangasem. Jadi kita lakukan mapping, oh ini teman-teman kami yang tensinya di atas 200, ini gulanya di atas 300. Jadi ada beberapa teman itu yang kami kondisikan ini nggak boleh di lapangan. Bagaimana dia kalau punya penyakit diabetes nih, tiba-tiba ditugaskan di lapangan ujung tombak kena api, kan rentan Pak. Jadi mereka itu saya putar, tusinya mereka saat ini di lapangan, ada di kantor jaga telepon. Jadi saya sudah rolling Pak. Nah kemudian paling tidak ngambil gambar seperti itu. Jadi mereka nggak boleh berat. Ini kita harus manusiawi memahami mereka. Nah kemudian terapi apa yang diberikan, saya pantau. Oh Pak ini harus kontrol, kan punya BPJS, kan punya layanan kesehatan yang mereka gunakan itu, dimanfaatkan, kami cek. Nah sehingga Astungkare kemarin ada teman yang
Di awal-awal itu gulanya 360, sekarang itu stabil di 140 Pak. Itu cek kesehatan di bulan Juni kemarin, karena setiap hari kami juga jam 5 sore, setiap jam 5 sore kita wajibkan untuk olahraga ringan lah. Ya paling nggak 30 menit gitu Pak, menjaga kebugaran. Nah kemudian untuk fungsi-fungsi penyelamatan kami berterima kasih kepada Basarnas, kami bersurat ke sana. Kami difasilitasi untuk melakukan pelatihan-pelatihan setiap hari Kamis Pak di pos SAR Karangasem. Iya, setiap Kamis itu berlatih semua. Jadi di situ karena fungsi penyelamatan, teman-teman dilatih bagaimana memberikan penyelamatan patah tulang. Nah, kemudian seperti apa menolong orang lah gitu ya. Jadi pertolongan pertama yang wajib pelayanan dasar gitu ya, pertolongan dasar yang bisa dilakukan. Kalau tidak kita bisa membantu tim medis lah atau Basarnas pada saat di lapangan. Nah kemudian setiap 3 bulan sekali kami lakukan kesemaktaan secara ringan di stadion, bagaimana mereka harus bergerak 10 menit lari ataupun jalan, tidak dipaksa tapi mereka harus bergerak, harus olahraga ya. Nah, dan yang lainnya gerakan-gerakan yang memang tidak dipaksa tapi akan hadir menjadi sebuah kebiasaan, rutinitas dan disiplin. Nah, sehingga pola itu ada, mereka tetap bisa bugar. Ya paling nggak hari Jumat kita buatkan bubur gitu Pak. Ya kalau Pak Andi nanti bisa punya bubur lebih kan bisa dibawa Pak ke pos. Pos yang dekat ya. Jadi saya perhatikan juga memang beberapa saat kalau pagi juga selalu ada ini kegiatan-kegiatan juga. Iya. Lalu terkait juga mengenai, nah sekarang ini tadi fokus kepada permasalahan mengenai penanganan hewan ya tepatnya, dan ini yang dominan adalah ular. Iya Pak, ular. Lalu ada mungkin satu pertanyaan juga atau semacam kita mengamati itu kenapa munculnya itu memang kejadian-kejadian saya amati dari pemberitaan dan secara langsung itu di daerah-daerah yang perkotaan, kemudian yang padat, kemudian juga kenapa justru di desa jarang ada laporan itu kalau baik itu ular atau ya ular yang dominan ya Pak Kadis. Sedangkan yang lain misalnya mungkin ada tawon juga loh, bahkan jenis hewan lainnya. Nah, bisa mungkin ada analisa mungkin dari Pak Kadis sendiri. Iya Pak, saya data di tahun kemarin itu 93 loh. Ya, penyelamatan. Kejadian ya. Iya kejadian. Yang memang dominasi itu menyelamatkan ular. Nah di tahun ini itu sudah 88 kali Pak penyelamatan. Yang memang dominan itu juga ular tawon ya. Nah kalau khusus untuk tawon ini kan yang kita bisa bantu yang memang betul-betul bisa mengancam keselamatan. Apalagi sudah sangat tabuhan kuning sampai ke dokter kan. Ampun demam kan pedalam Pak, pasti kami akan hadir di situ. Nah ada juga lebah, tetapi kalau tawon di luar rumah, apalagi di abian, di tempat-tempat yang menjadi habitatnya kita tidak layani. Ini harus dipahami juga oleh sahabat damkar ya. Jangan sampai nanti ngejuk dakwaan di abian, nelpon damkar kan enggak juga gitu. Tapi kalau sudah di rumah, apalagi di sekolah-sekolah, banyak itu Pak kita layani karena itu akan mengganggu. Nah kami ingatkanlah, cegah artinya pada saat kita setiap Jumat bersih-bersih gitu, dilihatlah rumah, dilihatlah lingkungan kita. Kalau memang ada bibitnya itu masih kecil gitu, ya itu dicangkok aja gitu. Kalau nggak ini kan dipindahkan atau seperti apa kan itu. Jangan sampai membesar apalagi di dalam rumah pekarangan. Nah kemudian tadi Pak Andi bilang ular. Nah ular ini yang menjadi question kita juga seperti yang saya sampaikan tadi, kok banyak juga di perkotaan ya. Ya kalau biasanya di musim hujan itu tentunya mereka atau ular-ular itu kan pasti mencari pakan ya, dapat keluar kan itu. Nah kemudian kok banyak di kota gitu. Apakah indikasinya mungkin sudah mulai maju kota kita? Daerah terbangunnya semakin banyak. Mungkin daerah apa? Tergusur. Mereka terpinggirkan. Oh iya. Nah ini bahasanya Pak Ani lah saya pinjam. Jadi ya mungkin sudah tempat-tempat habitatnya terganggu Pak ya. Ini sudah terbangun, beralih fungsi sehingga mereka pindah-pindah gitu. Yang terpaksa sudah tidak ada semak belukar, semak belukarnya sudah terbangun ya hingga kebangunan juga ini. Itu banyak sehingga yang dimangsa apa? Yang dimangsa itu ya hewan peliharaan Pak. Hewan peliharaan yang ada di sana itu juga banyak menjadi korban ya, seperti ayam, burung. Ini yang dikeluhkan kok tiba-tiba ayam saya hilang. Nah mikirnya kemana ayamnya gitu, ternyata beberapa hari kemudian ada ular batik yang bisa kita tangkap. Ini ada beberapa tempat kejadian
khususnya di Kelurahan Subaga, Iya. Kelurahan Karangasem, nah kemudian juga di Kelurahan Padangkerteu, ya di perkotaan lah ini ya. Nah, banyak, bahkan ada yang masuk ke ruang kelas. Nah, ini yang berbahaya bagi keselamatan anak-anak. Kayak kemarin itu ada di satu SD, kita bisa, kemudian juga ada satu tempat tahun kemarin kobra yang warnanya kuning itu, Iya. mungkin masih ada di laporan damkar di medsosnya itu. Ada salah satu tempat les lah, kita bisa selamatkan itu. Nah makanya sekarang Pak Andi nanya ularnya dibawa kemana gitu kan? Iya. Nah, kalau ularnya dibawa kemana? Kalau ular yang berbisa, gitu, ular yang berbisa tentunya kita biar enggak, nah inilah, biar enggak berkembang lagi, ya kita hilangkan. Iya. Nah kemudian jika ular-ular itu memang dilindungi, kita komunikasi dengan BPSDM di Denpasar. Tapi jika ular-ular yang besar gitu, ya gimana ini? Nah, itu bro, saya hanya yang lepas liar gitu, lepas liarkan di alamnya. Tapi juga kadang kalau dilihat oleh masyarakat komplain juga. Ya itu nanti kembali kembali muncul pertanyaan lagi nanti untuk ini lagi kalau dilepas liar. Ya makanya saya nyari Bapak angkat. Nanti siapa tahu Pak Andi, Pak ini saya mau pelihara ular, mau tahu rumah ya, tak apa-apa. Iya, mudah-mudahan. Iya. Nah, itu dicari ke pos saja gitu kan. Oke, ini ada lagi satu menarik juga, kembali pertanyaan dari Bapak Saputra yang ada di Israel. Nah ini juga wakil dari Kecamatan Karangasem, tadi juga dari Abang, kemudian dari Sibutan ya, Bandung berarti, Ruby juga. Nah sebenarnya ini yang di Karangasem sendiri ada satu pertanyaan juga, apakah di setiap kecamatan itu ada pos pemadam kebakarannya? Artinya tadi juga mungkin baru mendengarkannya, kita nanti uraikan kembali. Kemudian kira-kira sebelum pemadam kebakaran datang, langkah apa yang harus kita lakukan untuk meminimalisir api agar tidak tambah besar? Nah itu pertanyaan dari Pak Saputra yang di Serayu. Silakan Pak Kadis ditanggapi. Pak Saputra, sahabat damkar yang ada di Seraya, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga Pak Saputra sehat bersama keluarga. Jadi pertanyaan yang sangat bagus, bagaimana mencegah gitu ya. Kalau terjadi kebakaran, pastinya dipastikan itu nelpon dulu Pak, telepon ke 0323221125 atau nanti Pak Mekelnya atau siapa yang bisa berkomunikasi ke kita. Nah kemudian untuk mencegah tentunya pertama, kalau Bapak ada listrik, matikan dulu listriknya kan seperti itu ya. Nah berikutnya kalau Bapak nanti ada di sana potensi air, itu gunakan air itu untuk memadamkan semampunya, bergotong-royong dengan masyarakat. Nah kalau belum besar itu kita bisa menggunakan pemadaman sistem tradisional. Jadi kalau Bapak punya karung, kalau sekarang susah nyari sarung, di situ ada umpamanya handuk gitu. Biasanya kan di dapur nih Pak, dibasahin saja. Nah kemudian nanti kalau udah dipastikan basah langsung ditutup Pak. Dipastikan di situ apinya tertutup. Kalau ada asap sampai sudah asapnya putih gitu, baru diangkat. Kalau asapnya hitam boleh dibuka, itu nanti api lagi masih potensi. Semua titik api itu upayakan ditutup ya Pak. Gitu. Biasanya kan ini di kompor nih, cetek langsung. Kalau tidak ya memang harus disiram kalau kita punya keran apa kan itu Pak. Karena memang di situ biar tidak terjadi persebaran lebih cepat dia apinya. Pak Saputra, kemudian jelas juga tadi sebelumnya ada Bapak Wayan di Abang, lalu Bapak juga yang di Sibutan juga tadi sudah berpartisipasi bergabung, Pak Komang dan semuanya juga yang sudah melewati di line telepon dan sudah ikutan juga masih di acara interaktif pada siang ini. Nah mungkin karena terbatas waktu kita sebagai untuk penutup acara, Pak Kadis bisa menyampaikan kembali kesimpulan atau uraian dari apa yang sudah kita perbincangkan tadi, kemudian juga sekaligus statement akhirnya seperti apa juga pesan-pesan juga pada masyarakat terkait dengan kebakaran ini. Silakan Pak Kadis. Ya, terima kasih sahabat RGS dan sahabat damkar juga dimanapun berada. Jadi kita berharap dalam pagi menjelang siang ini tadi sudah interaktif, semoga bermanfaat. Nah tentunya untuk keselamatan mari kita cegah bersama. Kita cegah bersama-sama. Saya berharap gitu ya, masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Ini lunas tulung lah istilahnya kan. Jangan sampai nanti api yang kecil menjadi besar, udah kalau udah sampai hektaran semua akan terganggu, semua akan terancam. Nah kemudian masyarakat juga dilarang membakar sampah. Tadi kan sudah disampaikan juga di dalam spot tadi, dilarang bakar sampah apalagi dekat dengan pura atau tempat ibadah.
dekat dengan pemukiman. Gitu. Apalagi juga di sekitarnya lahan kering, karena ini akan sangat berisiko. Nah kemudian saat menggunakan kompor atau alat masak tradisional di rumah untuk tidak meninggalkannya dalam kondisi masih menyala. Dan nanti kasihan juga Pak nanti ini, karena di beberapa tempat seperti di Seraye, di Bungutan itu ya karena memasak Pak, masak ditinggal gitu, jadi dapurnya yang terbakar. Tidak hanya dapur, tapi kan ada uang yang 15 juta di bawah bantal, kan sayangnya Pak. Ini ada beberapa kejadian. Nah kemudian khususnya bagi masyarakat umat Hindu, nah setelah usai sembahyang sebaiknya dupa yang masih menyala dicabut, ditempatkan di tempat khusus dan atau dimatikan guna mencegah kebakaran. Ini usai sembahyang Pak, setelah sembahyang itu yang pasti itu terkontrol lah semua. Jadi artinya sembahyang kita bisa berjalan dengan baik, nah kemudian kita juga bisa selamat. Nah berikutnya, penggunaan listrik di permukiman sebaiknya mengganti alat-alat listrik yang sudah tidak layak pakai, tidak menumpuk steker atau colokan, dan bila mengganti instalasi listrik sebaiknya gunakan alat-alat berlabel SNI dan tenaga yang bersertifikasi dalam hal instalasi listrik. Jadi lunas dulu kan gitu Pak. Jadi jangan kita, karena resiko kita tinggi, belum lagi kita kena stroke, belum lagi nanti resiko kebakaran itu sendiri. Nah berikutnya, jika terjadi kebakaran, laporkan segera ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem di call center 0363 22125, atau kami juga punya poslat 085 239 176 216. Nah semoga saja beberapa bulan ke depan kebakaran bisa kita tekan, kebakaran lahan khususnya bisa kita cegah. Nah sehingga angka kejadian kebakaran bisa menurun, karena ini juga menjadi penilaian pemerintah pusat gitu Pak. Kenapa? Karena kalau kita semakin tinggi angka kebakarannya berarti kita nggak bekerja, kita tidak bisa memberikan edukasi. Bagi saya, nah edukasi itu penting, makanya hari ini sosialisasi. Terima kasih Pak Andi, RGS semua sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan pemahaman kepada pemirsa, khususnya sahabat-sahabat RGS.